Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Betapa gembiranya umat mengikuti imbauan untuk merayakan misa hari ini 19 Maret, sebab misa hari ini adalah hari raya wajib atau hari raya yang disetarakan dengan hari Minggu. Puji Tuhan, gereja penuh, artinya orang Purwakarta Salib Suci adalah orang yang suci-suci. Maka mengikuti misa dengan sungguh-sungguh, meskipun pastilah tidak mudah karena sudah siang bekerja, harus cepat-cepat mandi, mungkin ada yang nggak mandi juga, agak bau-bau sedikit, tapi yang penting berjumpa dalam kurban misa merayakan hari raya Santo Yusuf. Yusuf atau Yosef sama. Yusuf ya boleh, Yosef ya boleh, tergantung lidahnya, bebas-bebas saja. Mau menyebut Yusuf boleh, mau menyebut Yosef, ini tokoh yang sama. Saudara-saudari, betapa gembiranya kita bahwa di tengah-tengah Prapaskah ada 2 hari raya besar di dalam bulan Maret ini. Yang pertama 19 Maret, nanti yang kedua tanggal 25. Meskipun sama-sama hari raya tapi statusnya beda. 19 Maret ini adalah hari raya wajib, artinya disetarakan dengan hari Minggu. Tetapi nanti yang 25 Maret bukan hari raya wajib. Ikut misa bagus, tidak ikut misa ya bagus juga. Tapi kalau hari ini puji Tuhan banyak yang ikut misa. Hari ini hari raya Santo Yusuf. 25 Maret hari raya apa, Rama? 25 Maret adalah hari raya Annunziatio. Apa tadi? Kulo, udah enggak usah, ya udah. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu hari raya kabar sukacita. Annunziatio adalah hari raya kabar sukacita, yaitu bagaimana malaikat Gabriel memberitahukan kabar sukacita mengenai perkandungan baginda Yesus. Kenapa 25 Maret? Ini 9 bulan persis sebelum 25 Desember. Nanti pulang dihitung, 25 Maret itu 9 bulan persis sebelum 25 Desember, hari kelahiran Tuhan. Kita kembali mengenai Santo Yusuf, saudara-saudariku yang dicintai Tuhan. Ada 2 tokoh Yusuf dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang kita rayakan ini Yusuf Perjanjian Baru, yaitu suami Bunda Maria dan ayahanda baginda junjungan kita Yesus Kristus. Namun kalau kita membaca kitab Kejadian, itu juga ada Yusuf yang lain. Kitab Kejadian nanti ada nyambung sedikit dalam kitab Keluaran, terutama dalam kitab Kejadian, yaitu Yusuf anaknya dari Bapak Yakub, salah satu dari 12 suku Israel atau sumber-sumbernya dari 12 suku Israel. Yang kemudian dijahati oleh saudara-saudaranya, dibuang sampai ke Mesir atau dijual ke Mesir, tapi dari Mesir kemudian malah menjadi pengurus rumah tangga di tanah Mesir, bahkan menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Ini suatu alegori. Alegori itu apa? Bahasa gampangnya nubuat, begitu saja. Yusuf Perjanjian Lama menubuatkan Yusuf Perjanjian Baru, jadi ini ada hubungannya. Maka kalau kamu membaca kitab Perjanjian Lama ada Yusuf, Perjanjian Baru ada Yusuf, ini berhubungan dalam cerita mengenai pernubuatan. Bagaimana kira-kira? Yusuf Perjanjian Lama pada waktu itu dijual tapi kemudian menjadi orang sukses, menjadi orang nomor 2 di bawah persis Raja Mesir yang disebut dengan gelar Fir'aun, menjadi orang yang berkuasa. Kemudian waktu itu bapaknya, anak-anaknya, kemudian juga anak-anaknya Yakub maksudnya mengalami kelaparan. Tapi akhirnya singkat kata singkat cerita, Yusuf ini menjadi penyelamat dari keluarganya sehingga keluarganya tidak mengalami kematian akibat kelaparan. Pendek kata, Yusuf Perjanjian Lama menjadi penyelamat bagi keluarganya. Penyelamat kata kuncinya. Saudara-saudari, dari cerita latar belakang Perjanjian Lama ini kita mengenal Yusuf Perjanjian Baru yang juga merupakan penyelamat dari keluarganya. Maka dalam istilahku, ini istilah saya, bukan istilah gereja, tapi istilahnya Rama Bayu, Yusuf, bapaknya Tuhan Yesus, adalah penyelamatnya sang penyelamat. Sang penyelamat kita siapa? Tuhan Yesus. Tetapi rupa-rupanya ketika Tuhan Yesus sebelum menjadi penyelamat kita dalam arti sampai dewasa dan kemudian disalibkan di kayu salib, ketika masih di dalam perkandungan rahimnya Bunda Maria, ada ancaman pembunuhan, yaitu hukum rajam
Yang menyelamatkan siapa? Yang menyelamatkan adalah Bapak Yusuf. Coba bayangkan, kalau Bunda Maria, kemudian tuduhan itu akhirnya terkena pada Bunda Maria, benar ini hamil, tidak ada urusan dengan laki-laki, dirajamlah. Kalau mamanya dirajam, Bunda Maria dihukum rajam, bayi yang dalam kandungannya al-wafat, meninggal dunia juga, saudara-saudari. Artinya apa? Yesus itu mati sebelum waktunya. Yesus Kristus tidak akan mencapai umur dewasa, tidak akan menebus kita sampai Golgota kayu salib, saudara-saudari. Jadi rupanya ketika Tuhan Yesus masih berwujud bayi dalam kandungan, telah ada yang menyelamatkannya, yaitu Bapak Yusuf. Jadi Bapak Yusuf seperti yang diucapkan dalam doa kolekta tadi, mari kita dengar sekali lagi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal keselamatan, itu. Awal keselamatan artinya ketika Yesus Kristus dalam rahim Bunda Maria, itu dijaga, diselamatkan oleh Yusuf. Maka Rama Bayu mengatakan Yusuf ini penyelamatnya, sang penyelamat. Yang membuat penyelamatan mungkin terjadi, yang membuat Yesus mungkin lahir, kita punya Natal, yang membuat Yesus lahir kemudian menebus kita, kita punya Paskah. Bahasa simpel, bahasa gampang, kalau Yusuf tidak melakukan seperti yang kita dengar dalam Injil tadi, maka simpelnya tidak ada Natal, Yesus tidak lahir dan tidak mungkin lahir, mati sebelum waktunya, tidak ada Paskah. Tidak ada keselamatan, tidak ada penebusan. Kalau tidak ada penebusan, umat salib suci Purwakarta masuk neraka kabeh, termasuk yang ngomong sarua kene. Ini bahasa gampangnya, bahasa Jepang jelas dan gampang. Jadi pertama yang mau saya ajak kepada saudara-saudari semua, kita menyadari perannya penting Santo yang kita rayakan hari ini. Betapa pentingnya. Penting tapi tanpa bicara. Kalau kita membaca seluruh Alkitab, termasuk juga yang tadi Injil kita baca dan kita dengarkan tadi, tidak ada satupun kata-kata yang keluar tertulis dalam Alkitab keluar dari mulut Santo Yosef. Santo Yosef ini adalah santo yang tak banyak bicara, santo yang pendiam. Santo yang introvert, tidak banyak bicara tapi banyak bekerja. Kalimat terakhir dalam Injil hari ini, Yusuf berbuat. Inilah Yusuf, berbuat. Maka orang-orang lingkungan Santo Yosef, kalau banyak tidak cocok kamu menyandang nama Santo Yosef. Karena Santo Yosef adalah berbuat dan tidak banyak bicara. Tolong ditegur nanti kalau ada anggota Santo Yosef, ya. Ini Santo Yosef, ini yang korin Santo Yosef, ya. Kalau nanti suatu Santo Yosef tidak banyak bicara. Kalau nanti di rumah suami-suami itu ngomel, "Wow, Papa, kita lingkungan Yosef, Papa." Santo Yosef tidak banyak bicara. Gitu. Ibu-ibu kalau mulai, Mama, Santo Yosef tidak banyak bicara, terus plester mulutnya ngek gitu. Berbuat tanpa bicara. Ini Santo Yosef. Satset tanpa banyak ngemeng-ngemeng, tanpa banyak omong-omong, tidak ada omon-omon, langsung intinya jelas dan terbukti dampaknya nyata. Nah, ini pelajaran pertama. Mari kalau mau meneladan Santo Yosef, dampaknya nyata, gitu. Ini pertama. Kalau mau meneladan Santo Yosef, dampaknya nyata. Kamu datang, dampaknya ada. Kehadiranmu membawa dampak yang nyata meskipun tanpa ada. Karena di dunia ini, tapi di dunia itu maksudnya yang di luar paroki Salib Suci ya, ya ada orang-orang itu dampaknya cuma bikin merah kuping ada. Bikin hati panas ada. Tapi ini orang yang di luar paroki Salib Suci Purwakarta. Kalau dalam wilayah Salib Suci Purwakarta, apalagi lingkungan Santo Yosef, teu aya nu kitu mah, teu aya. Kira-kira gitu ya. Pelajaran pertama, dampaknya nyata. Hadirmu di mana saja, dampaknya nyata. Itu adalah Santo Yosef.
Nomor dua, saudara-saudari, saya mau menggarisbawahi Santo Yosef sebagai penjaga keluarga seperti yang tadi kita nyanyikan di awal tadi. Santo Yosef sang penjaga. Hubungannya dengan apa? Keluarga. Berarti ketika hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yosef, ini sapaan untuk para bapak. Nah, ibu-ibu agak tenang hari ini. Ibu-ibu tenang aja. Ibu-ibu tidak disapa hari ini. Tenang ya, hari ini bapak-bapak. Para bapak hari ini diingatkan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Kepala keluarga yang menjaga dengan setia. Kepala keluarga yang menyediakan apa yang diperlukan oleh keluarganya. Kepala keluarga yang punya sungguh-sungguh kasih sayang kepada keluarganya. Itulah Santo Yosef. Tuhan Yesus dibesarkan dalam suasana yang seperti itu. Maka hari ini kalau kita merayakan Santo Yosef, ini peringatan untuk para laki-laki. Santo Yosef nggak pernah judi, saudara-saudari. Tidak pernah berjudi. Tidak ada ceritanya dalam Alkitab Santo Yosef berjudi lagi, nggak ada. Jadi ini ibu-ibu ketawanya seneng banget kayaknya ya, wah kayak didukung gitu loh ya. Tapi ingat 25 Maret nanti giliran ibu-ibu yang disapa loh ya. Jangan lupa, jangan-jangan 25 Maret ibu-ibu nggak ke gereja jadinya ya. Semprul kamu nih ya. Jadi 25 Maret itu nanti giliran ibu-ibu, karena Bunda Maria yang dirayakan 19 Maret bapak-bapak. Tidak ada Santo Yosef itu mabuk-mabukan. Tidak ada Santo Yosef itu main tangan, tidak ada. Tidak ada main tangan, tidak ada. Tidak ada Santo Yosef itu kata-katanya kasar, memaki-maki istri ataupun bahkan memaki-maki anak, tidak ada. Santo Yosef penuh kelembutan, Santo Yosef penuh dengan kasih sayang. Santo Yosef berpegang pada perjanjian Tuhan. Santo Yosef tahu bagaimana fungsi dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Jadi, para bapak dan yang sudah terlanjur menjadi bapak, ingat hari ini tanggung jawabmu dan juga merupakan fungsimu bagaimana seorang bapak di dalam keluarga. Berpola pada Santo Yosef. Santo Yosef kalau digali kaya sekali, tapi yang lain-lain tahun depan aja lah ya, 2 aja cukup ya. Kalau homili panjang-panjang, kamu pusing malah nggak inget, malah botak nanti pulangnya, gitu ya. Yang penting nomor 1 datang dampaknya nyata, tidak banyak bicara. Nomor 2 ingatan atau peringatan untuk para bapak, tanggung jawabmu sebagai kepala keluarga. Shalom alaikum.